saat sore hari ini. Jemaat Tuhan yang dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan bawa ke tempat ini, kami sama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Engkau memberkati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Evi yang sudah melayani kita pada kesempatan yang luar biasa hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan. Tetap setia. Tadi ada 2 kesaksian dari Ibu Regina dan Ibu Evi. Semua tentu mengajak saya dan saudara kita hidup makin setia, kita hidup makin dekat dengan Tuhan. Pada sore hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, mari kita akan lihat firman Tuhan. Tema khotbah pada sore hari ini saya berikan tema rasakan kuasa Tuhan dalam ibadah. Kita merasakan kuasa Tuhan di dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca 2, 3 mulai. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya akan bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudaraku, tema khotbah pada sore hari ini adalah saya dan saudara rasakan kuasa Tuhan di dalam ibadah. Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada anak rohaninya, anak didiknya, anak yang bagaimana telah ia menangkan di dalam iman, namanya Timotius, dengan satu pesan bahwa ibadah itu adalah sangat berguna, sehingga ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Karena ibadah itu punya janji, bukan hanya untuk hari ini, tetapi ibadah itu janjinya adalah bicara tentang kekekalan. Bagus kalau saudara olahraga, bagus kalau saya dan saudara rajin fitness mungkin untuk kebugaran tubuh. Tetapi olahraga itu terbatas. 80, 70 sampai 80. Dia stop di situ kata firman Allah. Hidup manusia kan firman Allah sudah bilang begitu. Olahraga mati. Olahraga sakit mati. Pertanyaannya, masuk surga tidak dia? Ditanya dia rajin olahraga, wah. Tapi kalau bilang dia rajin sembahyang, sudah pasti alamatnya jelas. Olahraga bagus, itu penting bagi kesehatan kita juga. Tapi itu terbatas. Dia terbatas sampai di mana? 70 sampai 80. Tapi kalau ibadah dia tidak terbatas. Dia sampai kapanpun. Sehingga kita dari generasi bergenerasi kita mewariskan iman. Dia tidak putus. Dari kita, anak kita, cucu kita, cicit kita terus turun ke bawah. Kenapa yang kita wariskan adalah iman kita, kesetiaan kita di dalam beribadah. Jadi ibadah itu sangat penting. Paulus berkata kepada Timotius, ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Bagus kalau saya dan saudara berolahraga juga penting.
Tapi itu terbatas. Firman Allah katakan latihan badani terbatas. Ada orang sibuknya cuman olahraga saja. Sampai kegiatan ibadah dia bisa lepaskan hanya untuk apa? Dia hanya fokus untuk ngurus olahraga. Bagus. Jika saya dan saudara juga olahraga itu bagus. Jika raga ini bisa diolah, kenapa tidak dengan rohmu? Olahraga ada olah roh. Jadi kalau raga ini bisa diolah, kenapa rohmu tidak bisa diolah? Rohmu bisa diolah lewat apa? Ibadah. Sehingga ada banyak orang tubuhnya montok tetapi imannya rontok. Terlihat fisik sehat tapi rohani mati. Yang dia hanya pikir, yang dia hanya poles tubuh ini. Jadi yang dia dandan, yang dia poles supaya tubuh ini terlihat begitu luar biasa, dia lupa sebenarnya rohani ini perlu juga dipoles. Sehingga ada orang yang kelihatannya wah, penampilannya bagus secara jasmani, tapi sebenarnya rohaninya sudah mati. Bagaimana kita jemaat GPD Damai mau diberkati kalau saya dan saudara malas sembahyang? Bagaimana pelayanan ini diangkat Tuhan sedangkan saya dan saudara saja tidak mengangkat nama Tuhan? Saya dan saudara saja kadang Senin Kamis cara kita melayani Tuhan. Kita tidak mendongkrak pelayanan ini sehingga pelayanan ini dia maju dan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat pelayanan Yesus itu banyak disertai mujizat. Kenapa? Karena orang itu mereka di dalam persekutuan. Misalnya dalam Kisah Rasul jemaat mula-mula 120 murid berkembang menjadi 3.000 jiwa, berkembang terus menjadi 5.000 jiwa. Firman Allah berkata makin hari, setiap hari jumlah mereka ditambah, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan dan tiap tahun, tetapi tiap hari. Seperti lagu tadi berkata, tiap hari kulihat mujizat. Bagaimana setiap hari kita jemaat damai ditambahkan? Bagaimana setiap hari kita melihat pertolongan Tuhan? Bagaimana setiap hari kita melihat mujizat Allah? Kita ibadah dengan rajin. Karena di dalam khotbah Bapak Gembala pada hari Minggu kemarin, periksa hidupmu. Kasihmu dan cintamu yang mula-mula itu masih adakah atau dia sudah padam? Kita sekarang menjadi Kristen padang gurun kah? Sehingga kita kering saja. Memuji Tuhan kering, menyembah Tuhan kering. Kita beribadah kering, memberi kering, berkorban bagi pekerjaan Tuhan kering. Wah, apa-apa semua kering. Saya dan saudara tinggal tunggu tanggal matinya kalau sudah kering seperti itu. Yang pertama kita lihat dalam pelayanan Yesus, misalnya kita bahas ini satu kisah. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5 ayat 21. Tapi kita lihat dari ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan mencamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita melihat bagaimana saya dan saudara mengalami kuasa ibadah. Kita belajar dari perempuan ini. Ayatnya yang ke-27 aku bacakan. Ayatnya yang ke-27 dia berkata begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bagaimana saya dan saudara dalam ibadah merasakan mujizat Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, merasakan kuasa Tuhan.
Yang pertama, dari kisah ini ayatnya yang ke-27, dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Cara kita mendengar firman Allah. Banyak orang kan dengar firman Allah tidak suka. Begitu khotbah dia keluar. Selesai khotbah dia masuk. Ada orang baru berapa menit dengar khotbah kaki sudah gatal. Sehingga dia gesek-gesek karpet. Dia garuk-garuk betis. Dia garuk-garuk kepala padahal tidak ada kutu dan ketombe padanya. Dia tidak suka mendengar khotbah. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa mengalami kuasa dalam ibadah? Perhatikan saudara mendengarkan firman. Kau suka enggak terima firman? Kau senang tidak menerima firman Allah yang disampaikan? Firman Allah adalah pesawat Allah, tadi dilakukan, disampaikan Ibu Eva. Karena firman Allah ini adalah petunjuk jalan saya dan saudara. Firman-Mu adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan. Jadi kalau sekarang Maxim pakai andalkan GPS penunjuk jalan, ini GPS kita ke surga. Bagaimana kita bisa ke surga? Ini petunjuknya. Jadi firman Allah ini yang membawa saya dan saudara bisa sampai ke surga lewat firman Allah. Jadi saudara periksa bagaimana kita mengalami kuasa dalam ibadah. Yang pertama mendengarkan firman. Bagaimana saya dan saudara mendengarkan firman Allah? Perempuan pendarahan ini sudah banyak dikatakan di situ. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berapa kali, berapa banyak mendengar firman, itu bukan jadi ukuran. Tetapi bagaimana respon saudara? Perempuan ini sudah mendengar berita tentang Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa ibadah? Periksa bagaimana cara kita mendengarkan khotbah. Saudara senang apa tidak? Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-26, bagaimana saya dan saudara mengalami kuasa ibadah? Yang pertama, cara kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, penyerahan kita kepada Tuhan. 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Bayangkan, sudah berusaha berobat sana sini, dalam dan luar negeri, sudah berangkat kemana-mana, itu yang kita lihat. Tetapi penyakit tidak disembuhkan, persoalan tidak ditolong Tuhan, masalah tidak dibantu oleh Tuhan untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena saya dan saudara masih mengandalkan kekuatan manusia. Masih ada uang toh, masih bisa pergi berobat ke tabib. Masih ada tenaga toh, bisa naik motor pergi berobat. Masih ada harta, masih ada pegangan. Jadi buat apalah Tuhan, sabar dulu. Aku masih punya harta, gampang itu. Aku bisa berobat sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Kita cari dokter yang spesialis, yang khusus menangani penyakitku ini. Apakah sembuh? Oh, tidak sembuh. Bukan sembuh, malah keadaannya makin buruk. Jadi ini penting ketika saya dan saudara kita coba mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kemampuan kita. Saudaraku percaya, keadaan kita bukan tambah bagus, tambah buruk. Jadi kalau sudah ada pergumulan, jangan kau lari dari persekutuan. Kau datang ibadah. Sudah ada masalah, tidak sembahyang lagi, wah, pokoknya lengkap dah, tinggal tunggu tanggal mati. Bagaimana pertolongan mau datang? Kenapa Thomas dia ragukan Yesus? Karena Yesus menampakkan diri, dia tidak ada. Dia kecewa. Yesus mati. Murid-murid yang lain masih kumpul di satu ruangan, kasihan. Mereka masih bersekutu. Thomas tidak ada. Dia kecewa. Dia bilang, tuh apa aku percaya Tuhan yang model begini. Kecewa. Tuhan mati. Ya sudahlah, tinggalkan. Pertemuan awal Thomas tidak ada.
Ini kita lihat orang-orang yang kecewa melayani Tuhan, karenanya tidak lihat pertolongan Allah. Ada lagi Demas yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan Paulus, rekan sepelayan, jalan sama-sama menginjil. Dia bilang, kau saja yang menginjil, saya ikut dunia saja. Demas dalam Alkitab saya pernah singgung dalam khotbah. Jadi ada Thomas, ada Demas, orang-orang yang tinggalkan pelayanan. Tapi untuk Thomas bertobat, sehingga Tuhan pakai dia luar biasa. Yesus berkata, rabalah, cucukkan jarimu pada bekas lubang paku. Maka engkau tidak percaya lagi kah? Aku ini Tuhan. Jadi saya dan saudara, ketika ada pergumulan, mari saya dan saudara belajar cari Tuhan. Nanti harta sudah habis, apa-apa sudah habis, baru kita ingat Tuhan. Kita minta lagi Tuhan, minta dong, begitu dikasih. Sabar ya Tuhan, aku mau pergi 1 tahun ini, jangan ganggu saya ya, saya tidak negeri, aku libur, aku cuti dulu. Untuk Tuhan tidak balas, oke nafasmu juga aku kasih cuti juga. Tuhan minta dong berkah, dikasih, lupa. Sabar ya gereja, nantilah, kan masih ada minggu depan lagi kan. Nantilah, aku libur dulu, aku mau jalan-jalan dulu. Aku mau jalan, aku mau ke Raja Ampat, aku mau ke Manado, aku mau rasa kuliner ekstrim Manado. Karena aku punya uang habis tidak bisa pulang. Tak kandas di Manado, ada di halte. Kasih uang tiket dong, kasih uang tiket. Haleluya. Jadi andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Manusia perlu, tapi kadang kita kalau berharap lebih, kadang kecewa. Pernah sudah dikecewakan manusia? Banyak kali. Ini Bapak Gembala lihat muka-muka kecewa semua. Dikecewakan suami. Suami sudah janji begini, tidak ada. Bapak janji begini, tunggu tidak ada. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, tidak akan dikecewakan. Kita lihat yang ketiga. Ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29, firman Allah berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Fokus kepada pribadi Tuhan. Banyak kali kita fokus hanya pada berkat saja. Banyak kali kita hanya fokus pada berkat Tuhan, kita lupa si pemberi berkat itu. Dapat rumah, bonus, itu hanya tambahan bonus dari Tuhan. Bisa beli perumahan bagus 1 unit, bonus dari Tuhan. Bisa beli motor Scoopy, bonus dari Tuhan. Bisa lulus kuliah, bonus dari Tuhan. Dapat pekerjaan, bonus. Kenapa? Karena semua berkat bersumber dari Dia. Dia yang memberi berkat semua itu. Bisa bangun gereja, bagus, bonus. Bisa dapat hordeng, bagus. Itu bonus semua dari Tuhan. Termasuk kesehatan saya dan saudara ini bonus pemberian Tuhan. Karena itu layani Tuhan. Karena Dia sang pemberi hidup, pemberi nafas. Jadi banyak kali orang hanya cari yang bonusnya ini. Dia tidak sadar si pemberi bonus ini yang paling utama. Yang terakhir ayat 30 sampai dengan 32. Yang terakhir bagaimana supaya kita mengalami kuasa ibadah, masuk dalam hadiratnya. Ayat 30 sampai 32 berkata begini, saudaraku, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Jadi kita lihat di sini hanya orang yang benar-benar
kuasa Tuhan. Ada banyak orang di sekeliling Yesus waktu itu, tapi hanya si perempuan ini saja yang rasakan mujizat. Saya percaya orang lain juga sentuh Yesus, tapi Yesus tidak rasa apa-apa. Berbeda dengan yang satu ini. Yesus posisinya dikelilingi banyak orang, berarti ada banyak orang menyentuh dia. Tapi herannya, hanya Yesus merasakan sentuhan perempuan yang satu ini. Kenapa? Karena dengan kesungguhan hati. Kita semua bisa datang dalam gereja yang sama, mendengarkan khotbah dari pendeta yang sama, beribadah bertepuk tangan di lokasi yang sama, haleluya. Tetapi satu bisa rasakan kasih Tuhan, yang satu tidak. Tergantung seberapa dalam kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita dengarkan pujian dari Ibu Evi yang sama, tapi satu menangis, satu biasa-biasa saja. Tergantung kita menyikapi, tergantung kita bisa merasakan itu secara dalam ibadah itu. Tergantung sikap hati kita. Satu diberkati dengan khotbah sehingga dia berteriak amin, terima kasih buat khotbah ini. Tapi yang satu biasa-biasa saja. Tergantung sikap kita. Ada banyak orang di sekeliling Yesus, tapi hanya satu ini yang bisa rasakan mujizat Tuhan. Dekati Tuhan. Dengan sentuhan apa? Sentuhan air mata. Allah akan menjadi iba. Allah akan jatuh hati melihat. Dengan sentuhan apa lagi? Pujian dan penyembahan. Supaya saya dan saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita angkat pujian dan kita bersyukur buat firman Tuhan.